warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Oni Supiawati, nomor peserta PPG 20130034086 NIM 2301246017 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini Rabu 6 Maret 2024 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Bunda Rangkiang, Kabupaten Bogor. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran hari ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Happy. Silakan Happy untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang, Mem. Terima kasih. Selamat siang. Bagaimana Mem mau nanya ini kondisi kesehatan kalian? Ya, kira-kira sehat apa hari ini? Kemudian sebelum mulai belajar juga silahkan merapikan baju, jilbab atau dasi dirapikan terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran kita mulai ya. Ya, sudah rapi? Belum semuanya? Oke, Mem absen dulu ya. Yang pertama Sally ada. Yang kedua Bianca hadir. Faris hadir, Mem. Hana hadir. Happy Hadir, Mem. Jesli hadir, Mem. Keisha hadir, Mem. Kia Hadir, Mem. Nazel Hadir, Mem. Hazel Hadir, Mem. Nada hadir. Novita hadir. Raffi masuk hadir. Raihana hadir. Rangga Hadir. Rudolf Hadir. Sandi Hadir. Sarah Tracy hadir. Pak Zahra hadir. Viola hadir. Yasmin hadir, Mem. Oke, terima kasih. Jadi hari ini yang tidak masuk satu orang saja ya. Oke, yang pertama adalah sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita akan mengetahui dulu apa sih mengapa kita harus mempelajari gempa bumi ya. Di sini ada tujuan pembelajaran tentang materi gempa bumi ya, yaitu pada saat kalian mempelajari materi gempa bumi, yaitu peserta didik itu dapat menjelaskan jenis dan penyebab gempa bumi ya, melalui video pembelajaran secara benar dan tepat. Kemudian peserta didik juga dapat menguraikan dampak terjadinya gempa bumi melalui video pembelajaran secara benar dan tepat. Kemudian peserta didik mampu mengorganisasikan mitigasi bencana gempa bumi dengan mempertimbangkan lokasi kejadian dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik mampu menyajikan hasil analisis melalui kegiatan diskusi dan pemecahan masalah yang terdapat di LKPD yang berbasis masalah dengan benar dan kreatif. Jadi nanti kalian akan diskusi, kemudian akan menyajikan hasil dari diskusi kalian. Oke. Kemudian di sini Mem mau memberikan pertanyaan dulu nih yang terkait dengan pertanyaan tematik ya, sebelum kita masuk ke materi. Suaranya Mas. Karena secara letak geologis Indonesia berada di tiga lempeng
Selain itu, Indonesia berada di sirkuit pegunungan Mediterania dan Pasifik. Ingatkan ya, sambil kalian mencari, vulkanisme itu adalah proses keluarnya magma dari gunung ya, atau dari perut gunung ya, perut gunung sampai ke permukaan bumi. Jadi ada dua proses, yang pertama proses intrusi, yang kedua proses ekstrusi. Di sini kan akan memberikan materi gempa bumi, karena tadi sudah mengingat sedikit flashback tentang gempa bumi. Gempa bumi itu, nah di sini coba dilihat pada gambar. Ada 3 gambar ya di sini ya, gambar A, gambar B, dan gambar C, ya kan? Nah ini semuanya juga terjadinya gempa bumi, ya, terjadi gempa bumi. Nah jelaskan sedikit gambar A. Ini bukan kebakaran sayang. Nah, yang gambar A itu adalah gempa bumi tektonik. Ya, tektonik berarti disebabkan karena pergeseran lempeng kan. Terus yang B apa nih? Ini adalah terowongan di Freeport, Mas. Nah, dia itu apa namanya? Terowongan Freeport emas itu dia runtuh. Ya, jadi kalau mengambil emas kan harus digali ya. Dia runtuh, jadi terjadinya gempa runtuhan. Kemudian yang terakhir gambar C ini adalah bisa berdampak pada gunung meletus ya kan. Tapi penyebabnya apa? Penyebabnya karena adanya getaran-getaran tremor kecil yang ada di sekitar gunung, makanya disebut dengan gempa vulkanik. Halo Sobat BMKG, kalian pasti tahu dan pernah merasakan gempa bumi di mana tiba-tiba kita merasakan getaran atau merasakan seolah digoyang, melihat lampu gantung bergoyang atau jendela kaca bergerak. Sungguh bikin panik ya. Namun kalian tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas kegempaan paling aktif di dunia? Ini dikarenakan posisi geografis Indonesia yang terletak di tengah-tengah daerah cincin api Pasifik. Dan gempa bumi satu Samudra berada di pertemuan beberapa lempengan tektonik dan juga terdapat banyak gunung berapi aktif. Sebenarnya gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang dihasilkan akan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu gempa bumi runtuhan, gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi buatan. Salah satu gempa yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa tektonik. Gempa jenis ini disebabkan adanya pergerakan lempeng karena panas dari inti bumi yang berjalan ke atas disebut sebagai arus konveksi. Aliran panas dari inti bumi menyebabkan kerak bumi mengalami pergerakan sehingga di beberapa bagian mengalami pecah atau patah. Adapun karakteristik gempa bumi tektonik adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Lokasi kejadian tertentu di sekitar batas lempeng dan sesar aktif. Akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang kembali, belum dapat diprediksi, dan tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Dampak langsung dari gempa bumi adalah getaran atau bencana yang kita rasakan, kerusakan bangunan, likuifaksi, tanah terbelah, dan tsunami. Dengan mengetahui potensi, karakteristik, dan dampak yang ditimbulkan gempa bumi, maka kita harus selalu mempersiapkan diri dan menekan dampak yang ditimbulkan. Semoga sebagian kali selalu waspada ya. Oke,
tadi ya. Jadi ternyata ada gempa bumi itu ternyata ada 3 jenis ya. Nah, kira-kira apa sih gempa bumi itu? Ada yang mau jawab? Oke, silakan Viola. Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang diakibatkan oleh adanya patahan aktif dan aktivitas gunung api, runtuhan batuan, dan tumbukan akibat pergerakan lempeng bumi. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan 3 jenis gempa bumi? Ayo, berdasarkan penyebabnya. Ayo, silakan, Hazel. Ada 3. Satu tektonik. Terus penyebabnya itu penggeseran lempeng tektonik. Yang kedua vulkanik. Adalah gempa yang disebabkan aktivitas gunung api. Yang ketiga runtuhan. Adalah gempa yang terjadi akibat runtuhan batuan, biasanya terjadi di daerah kapu atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan penambangan. Ya, jadi ada 3 jenis yaitu tektonik, ada vulkanik, dan yang ketiga adalah runtuhan. Oke. Nah, di sini Mem akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Dalam satu kelompok itu ada yang 4, ada yang 5. Ya, di sini Mem akan membacakan siapa saja yang menjadi kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Oke. Kelompok 1 yaitu kelompok gempa Cianjur. Sally, Pasha, Hazel, Viola, Rafidia. Kelompok 2 adalah Banten, gempa Banten, Raihana Alisa, Novita, Tracy, dan Hugo. Kelompok yang ketiga adalah Sukabumi, yaitu Kesha, Faris, Nada, Sandi, dan Yasmin. Kelompok yang keempat gempa Jogja, Hazel, Happy, Hana, dan Valentina Azara. Kemudian yang terakhir adalah kelompok terakhir yang kelima gempa Palu, yaitu Rangga, Bianca, Sarah, dan Jesli. Oke, sudah tahu kelompoknya masing-masing. Silakan kalian membagi kelompoknya berdasarkan nilai duduknya. Sesuai dengan poinnya secara disiplin ya. Kelompok Sukabumi mana tadi tuh? Kelompok Sukabumi angkat tangan sudah. Kelompok Jogja dulu. Ya. Kelompok Palu. Kemudian kelompok Banten mana? Kelompok Banten aku. Yang terakhir Palu. Kelompok Cianjur. Oke. Silakan dibaca, di situ ada apa namanya berita ya, artikel ya. Silakan kalian diskusikan. Diskusikan dengan tenang ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira sini. Empat. Iya. Akibatnya tuh rumah rusak. Ya sih. Gempa lah, gempa di mana? Terus di mana itu terjadi? Di situ kemudian mengapa bisa terjadi gempa? Kamu cari kenapa Sukabumi itu bisa menjadi salah satu gempa apa di tektonik atau vulkanik. Kemudian maksudnya apa? Tektonik,
tektonik ya. Nah, kenapa dilalui apa kira-kira? Kan jadi di atas lempeng. Terus ada sesarnya atau enggak? Kira-kira kita cari kalian cari di informasi dari internet boleh, dari buku boleh, apa? Dampak gempa bagi masyarakat. Kita sedikit aja. Ya, masing-masing ya. Mitigasi itu pencegahan di sebelum, pada saat, dan setelah. Jadi perang, kemudian apa? Setelah terjadi itu bagaimana? Ya kan, persiapan dulu nih. Gimana tuh? Coba dicari juga ada apa enggak? Boleh, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Harus sesuai dengan artikelnya. Coba saya. Oh, jadi kalau misalnya gempa itu tidak terjadi sama sekali ya dalam apa namanya muka bumi ini gitu kan. Ya, berarti bentuk muka buminya tetap sama dari kamu kecil sampai kamu dewasa, ya bakalan sungai itu seperti itu, tidak ada misalnya sungai yang tadinya waktu kamu kecil dia di dalam nih, nah pas kamu udah gede sekarang kan makin cetek kan. Nah itu juga atau enggak mungkin perubahan yang tadinya sungainya lurus karena ada gempa jadinya sungainya berbelok. Ya, kalau nggak ada gempa sama sekali berarti sungainya tetap lurus saja dari kamu kecil sampai kamu dewasa. Nah, terus kalau itu yang kedua, kalau tidak ada gempa sama sekali berarti tidak ada yang namanya apa? Pertambangan. Nah, barang tambang itu tidak akan muncul. Nah, munculnya barang tambang itu kenapa? Karena adanya gempa tadi. Bisa vulkanik, bisa tektonik. Jadi, nah kalau nggak ada gempa sama sekali, ya berarti jenis tambangnya kita bukan. Misalnya kita mau butuh emas, masnya terlalu dalam. Berarti harus ada gempa untuk mengangkatnya dari bawah ke atas. Kita butuh nikel, kan harus dari bawah, harus ada yang mengangkatnya, ya kekuatan gempa. Jadi sebenarnya gempa itu tidak selalu merugikan, tapi ada dampak positif. Oke, ya. Ini sepertinya masih mengantuk ini. Mungkin kita bisa coba ice breaking ya. Terus silakan semua berdiri. Kita melakukan ice breaking 2 kali ya. Yang pertama tepuk siapa? Salah. Masih ingat nggak tepuknya? Kalau 1 kali berarti tepuk apa? Lagi. Terus yang kedua siang 2 kali. Sore.
Jabar gerak cepat tangani gempa Sukabumi, 65 rumah warga dilaporkan rusak. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,6 terjadi di Sukabumi. Kamis sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di 6,76 ls sampai 106,53 bt atau 25 km barat laut Kabupaten Sukabumi di kedalaman sekitar 5 km. Gempa juga dirasakan warga di Kabupaten Bogor. Sejumlah wilayah di Sukabumi merasakan getaran cukup kencang sehingga membuat sejumlah rumah rusak, sedang hingga berat. Pusdalops PB BPBD Provinsi Jabar langsung melaksanakan pemetaan lapangan untuk mendata kerusakan rumah warga, berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur. Peristiwa apa yang terjadi pada artikel gempa yang terjadi di Sukabumi. Peristiwa tersebut terjadi di Sukabumi. Yang kedua, di mana peristiwa tersebut terjadi di Sukabumi? Mengapa peristiwa tersebut terjadi di Bulupaten? Karena terjadi pergeseran lempeng di daerah Sukabumi. Jelaskan jenis dan penyebab serta kedalaman gempa bumi berdasarkan peristiwa di artikel. Termasuk ke dalam gempa jenis tektonik yang disebabkan oleh pergeseran lempeng. Titik gempa berada di 6,75 lintang selatan sampai 106,53 bujur timur atau 25 km barat laut Kabupaten Sukabumi di kedalaman sekitar 5 km. Jelaskan dampak gempa bagi masyarakat berdasarkan peristiwa di artikel. Banyak bangunan dan rumah yang rusak. Lalu yang terakhir, sebutkan masing-masing 3 mitigasi bencana gempa bumi. Sebelum terjadi gempa, saat terjadi gempa bumi, sudah terjadi gempa bumi berdasarkan artikel. Mitigasi yang pertama yaitu sebelum terjadi. Membangun bangunan yang lebih kuat, lalu menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Yang ketiga, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Lalu saat terjadi, yang pertama, lindungi kepala Anda di bawah meja yang kuat. Setelah guncangan lemas, segera matikan peralatan listrik dan kompor. Lalu yang terakhir, hati-hati saat keluar dari rumah atau gedung. Mitigasi setelah terjadi yaitu mendapatkan informasi dari TV, radio, atau internet. Lalu saling bertukar informasi dan saling menolong. Yang ketiga, amati keadaan sekitar seperti keadaan rumah, api, kompor, dan listrik. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, kita dapat pertanyaannya. satu saja, pertanyaan aja. Baca. Apakah gempa bumi Sukabumi dirasakan oleh daerah lain? Iya. Sebutkan daerah-daerah. Daerah Bogor dan Cianjur. Oke, ya. Kita beri applause dulu untuk presentasi kelompok B. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terakhir presentasi tadi ya. Jadi ada gempa presentasi tadi ada gempa Palu, ada gempa Bumi sama Cianjur. Nah, jadi kesimpulannya adalah di sini kita mempelajari apa tadi yang pertama tentang apa itu gempa bumi, ya kan? Kemudian ada jenis-jenis gempa bumi. Kemudian berdasarkan apa penyebabnya dan berdasarkan apa kedalamannya. Terus yang ketiga kita juga mempelajari tentang mitigasi bencana gempa bumi. Itu mitigasinya itu sebelum, ya, sesudah, kemudian pada saat, kemudian sesudah gempa bumi. Yang berikan satu yang sebelum terjadinya gempa bumi. Contohnya misalnya apa tadi? Membangun bangunan, ya, bangunan rumah
rumah yaitu atau bangunan itu dengan kokoh ya, dengan anti gempa. Nah, kalau pada saat terjadi gempa bumi, bisa di sekolah misalnya apa? Ya, bisa berlindung di bawah meja. Kalau atau mungkin ketika kalian berada di lantai dasar itu bisa juga lari keluar kemudian ke tengah lapangan atau lapangan yang terbuka. Nah, setelah terjadi gempa bumi, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kira-kira coba ada satu, kira-kira ada apa tadi? Setelah terjadi gempa bumi, mengungsi ke tempat yang aman itu pada saat setelahnya kok, setelah selesai terjadi gempa, ya mengamati lingkungan sekitar itu juga. Jadi meskipun sudah berhenti gempanya, belum bisa jadi ada susulan gempa, ada gempa susulan yang nantinya bisa terjadi gempa. Oke, mungkin saya akan memberikan informasi, yaitu pertemuan selanjutnya adalah kita akan pelajari tentang materi lapisan atmosfer ya. Kita tolong dipelajarin. Kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih dengan berdoa ya. Silakan Happy untuk dipimpin penutup doa. Teman-teman sebelum berdoa, mari kita berdoa untuk agama dan partai masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang, selamat siang dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya di sini akan memberikan kertas evaluasi dan refleksi pembelajaran ya yang akan membagikan. Jadi di sini tolong diberikan nama dan kelasnya ya. Dan kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan ya. Oke. Saya minta 2 orang ya nanti untuk membacakan hasil refleksi kalian, refleksi diri. Wah, ya. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan, boleh silakan ya. Nanti kalau setelah dikerjakan dulu soal evaluasinya, kemudian kerjakan soal refleksinya. Ayo, Nanda maju dulu. Silakan membaca refleksinya di depan. Refleksi diri kamu. Ini nggak boleh nyontek ya. Kalau refleksi itu dia harus sendiri. Maksudnya nggak boleh nyontek sama perhatikan. Satu, perasaan dalam dada. Apakah menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Apakah dalam mempelajari bab ini ada kendala? Tidak. Apakah kalian bisa menjelaskan jenis dan penyebab gempa bumi? Ya. Keempat, apakah kalian bisa mengorganisasikan beberapa ide mitigasi ide sendiri dan dampak seisma terhadap kehidupan? Ya. Kelima, saya dapat menguasai materi pelajaran pada hari ini dengan baik. 6. Apakah saya terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini? Ya. Apakah saya menyumbangkan ide dalam menganalisis KPD berbasis masalah? Ya. Apakah aktivitas pembelajaran hari ini memberi manfaat dalam kehidupan saya? Ya. Apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Iya. Makasih Rangga. Silakan Happy. Mungkin saya akan memberikan informasi, yaitu pertemuan selanjutnya adalah kita akan pelajari tentang materi lapisan atmosfer ya. Kita tolong dipelajarin.
Kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih dengan berdoa. Silakan Epi untuk dipimpin penutup doa. Teman-teman sebelum doa, mari kita berdoa untuk agama dan partai masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini.